Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 27 Juli 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 1-11. Dikisahkan bagaimana Yeremia meminta umat Israel untuk bertobat, kembali menempatkan Allah dalam hati mereka. Jangan lagi menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Jangan lagi percaya kepada perkataan dusta. Jangan lagi menyembah dewa-dewa Baal. Kalau itu dilakukan, maka Allah akan diam bersama-sama dengan umat Israel di bait Allah. Tapi ternyata umat Israel tidak setia, hidup dalam kenajisan, mengikuti kehendaknya sendiri, dan tidak melaksanakan kehendak Allah. Pendek kata, menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Sedangkan pada Injil Matius bab 13 ayat 24-30, kembali Yesus membentangkan perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik. Ketika malam, musuh datang menaburkan lalang di antara butir-butir gandum, benih-benih gandum. Ketika tumbuh, dua-duanya berkembang. Dan ketika musim tiba, Tuhan memerintahkan kepada hamba-hamba untuk memisahkan gandum dari lalang. Karena sebelumnya para pekerja minta agar diizinkan mencabuti lalang itu. Namun Yesus mengatakan, jangan-jangan nanti ketika mencabut lalang, gandum-gandum pun ikut tercabut. Maka nanti pada akhir zaman, lalang akan dikumpulkan berberkas-berkas dan dibakar, dan gandum dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan, yakni kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sekarang ini kita tidak mudah untuk membedakan mana orang baik yang benar baik, mana orang jahat yang berpura-pura baik. Mereka hidup bersama dan sulit untuk membedakan dari luar. Baru akan ketahuan orang baik atau tidak dari hasil perbuatannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak mengizinkan para murid untuk mencabut lalang. Jangan-jangan gandum ikut tercabut. Karena benih yang baru bertunas, antara tunas gandum dan tunas lalang tidak ada perbedaan. Seperti kebanyakan sekarang ini, orang nampaknya baik, tetapi ketika besar
dan menghasilkan buah, barulah ketahuan mana yang gandum, mana yang lalang. Untuk itu, agar kita nanti tidak dicabut, tapi dikumpulkan dalam lumbung Tuhan kerajaan surga, hendaknya kita menampakkan hasil dari buah gandum itu. Kita jangan menjadi orang yang nampaknya baik, tapi benar-benar orang yang baik. Orang yang menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Allah sendiri. Kita cermati mana orang yang benar-benar baik, mana orang yang berpura-pura baik. Kita tilik, kita lihat dari buahnya. Orang-orang Israel nampaknya beribadat kepada Allah, pergi ke bait Allah. Tapi untuk apa? Kalau tindakannya masih seperti dahulu, bertindak semena-mena kepada samanya, menyingkirkan Allah, mengikuti dewa-dewi lain. Dengan demikian, mereka tidak akan selamat. Karena nampaknya baik, tetapi sebenarnya jahat. Gambaran gandum dan ilalang menjadi gambaran dunia ini, di mana orang-orang menampilkan diri sebagai orang baik, tetapi tindakannya belum tentu baik. Maka sekarang kita diajak untuk menunjukkan tindakan-tindakan kebaikan sebagai orang baik yang didukung oleh perbuatan-perbuatan baik yang diharapkan oleh Allah sendiri. Semoga kita menjadi gandum-gandum masa kini yang menghasilkan buah berlipat-lipat yang diperlukan oleh banyak orang. Semoga hidup kita benar-benar menjadikan kita sebagai gandum-gandum yang baik, yang siap dipanen untuk kebahagiaan sesama. Kita hilangkan kecondongan kita untuk berpura-pura, untuk menjadi orang munafik yang namanya baik, tapi benar-benar baik karena kita mengikuti teladan Sang Guru Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bertanya, apakah aku sebagai gandum yang bisa dilihat dari buah-buahnya? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat sabdamu kami kau ingatkan bahwa kami adalah gandum yang harus menghasilkan bulir-bulir gandum yang berguna untuk orang lain. Kami sadar di tengah dunia ini banyak lalang-lalang yang berwujud seperti gandum. Nah, mereka tidak akan menghasilkan buah karena mereka mengikuti kehendak sendiri. Semoga kami mampu terbedakan dari lalang-lalang yang menghibit gandum, agar perbuatan baik kita sungguh berkenan kepada Allah, dan akhirnya kami boleh masuk dalam lumbung yang baru, yakni kerajaan Allah. Semoga iman umatmu yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan.
Engkau hidupkan kembali dan Kau beri semangat untuk tetap beriman. Dan semoga kami Kau sadarkan menjadi gandum-gandum yang baik dengan berperhatian kepada sesama. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga dengan mengalami itu, mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu, sehingga tetap beriman kepadamu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan agar terus mengusahakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat, dan akhirnya dunia mengalami kesehatan. Untuk semua partisipasi penjenengan lewat doa-doa, lewat tenaga, karya, dan dana, sungguh akan semakin memampukan gereja melayani banyak orang. Apapun bentuknya sumbangan itu sangat berguna untuk perkembangan gereja. Saya juga mengajak penjenengan untuk memberikan talenta di lingkungan, di wilayah, di paroki, dengan cara masing-masing. Ikut terlibat dalam berbagai macam kelompok pertemuan dan terlibat dalam rangka ulang tahun gereja kita. Kita ikut berpartisipasi dalam jalan sehat dengan menggunakan kaos seragam yang bisa dibeli pada panitia. Semoga dengan cara kita masing-masing partisipasi membuat gereja semakin guyup, rukun, bersatu, dan ditanda hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. OMK saya undang untuk terlibat dalam OMK Camp yang diadakan tanggal 3 dan 4 Agustus. Ketua lingkungan saya ingatkan untuk mengirimkan OMK-nya sebanyak mungkin, agar akhirnya OMK semakin guyup, siap menyambut estafet kepemimpinan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.